kenapa himbauan ini harus bocor dan harus di-share ke orang-orang. Maksud gue, ya udah tinggal hubungin telepon direktur TV-nya atau kasih email surat. Nanti nggak usah pakai azan ya, teks aja selesai. Hola netizen yang tercinta, pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau stasiun TV nasional untuk menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text saat berlangsungnya ibadah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Imbauan ini muncul setelah adanya permintaan dari panitia kunjungan Paus Fransiskus agar Kemenak menjembatani komunikasi terkait penyiaran azan maghrib di sela-sela ibadah Misa tersebut. Imbauan azan maghrib diganti running text mengundang pro dan kontra dari netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang merasa keberatan, namun ada juga yang memaklumi imbauan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kominfo imbau azan maghrib di TV diganti running text saat misa Paus Fransiskus. Istighfar Kominfo, adan kan cuma beberapa detik. Paus kok di darat. Gus, nggak boleh kayak gitu. Ini tuh paus orang, bukan paus binatang. Lu tuh nggak boleh nggak sopan sama orang yang lebih tua, dosa. Jujur di sini gue tuh bukan mau ngebela atau apa ya, tapi jujur gue tuh nggak terlalu peduli kalau Kominfo tuh mau bikin acara kayak gini. Secara gue tuh udah lama banget nggak pernah nonton TV, gue nontonnya handphone. Selama azan di masjid masih bisa pakai toa, ya gue sih oke-oke aja. Kalau lo gimana menurut lo? Nih gue mau nanya nih sama Kominfo atau mungkin sama para media tanah air gitu ya. Nih kenapa berita kayak gini tuh harus diinformasikan banget sih, Say? Jadi beritanya kayak gini nih, Misa Bapak Suci Paus nanti kan stasiun televisi diimbau siarkan azan maghrib via running text. Nah kenapa lu harus beritain? Kenapa nggak lu sama lu aja orang dalam yang tahu? Kenapa harus lu sebar gitu loh di seluruh masyarakat Indonesia ini? Hah? Kemarin pas waktu acara tayangan bola juga azan maghrib via running text nggak ada tuh berita-beritanya. Biasa-biasa aja. Nah yang berita-berita kayak gini nih, iya kan, yang bikin jadi perpecah belahan, tau gak lo? Orang lagi senang-senangnya toleransi, ya kan, antar umat beragama. Dan gue yakin banget buat yang bikin berita ini tuh lu pasti sadar gitu kan, kalau lu bikin berita kayak gini tuh pasti akan menyulut perpecahan gitu loh, ada pro dan kontra, ya kan. Nah sebelum Bapak Suci Paus gue bersabda buat besok pas misa, gue pengen bersabda dulu nih ya di akun gue sendiri. Gue yakin banget buat saudara-saudara muslim yang gue cintai semuanya, lu semuanya pasti tidak akan tersulut dengan berita-berita cemen kayak begini, ya kan? Karena lu, gua, dan kita semuanya rakyat Indonesia tahu kalau Bapak Suci Paus datang ke Indonesia itu dalam misi perdamaian. Perdamaian antar umat beragama itu salah satunya. Dan jangankan lu, gua aja nih yang ngerasain kalau misalnya azan maghrib berkumandang langsung dari masjidnya itu lebih indah, ya kan? Apa sih yang gak heboh di negeri ini? Masalah Kominfo menghimbau untuk azan menggunakan running text di saat misa besok pas ada misa paus itu. Itu udah heboh banget tuh, menjadi pro dan kontra, banyak orang yang tidak setuju dan banyak juga orang yang setuju. By the way, saya muslim, saya bangga menjadi muslim dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena itu saya juga menjunjung tinggi perdamaian, menjunjung tinggi toleransi. Artinya adalah saya gak keberatan sama sekali ketika itu dilakukan, karena itu tidak setiap hari, hanya satu hari saja, dan itu tidak mengganggu juga. Kalian juga sudah tahu waktunya sholat jam berapa, maghrib, dan kalian juga tahu di azan di masjid, di musola itu juga tidak dilarang, itu dilakukan seperti biasa, hanya di televisi saja, dan itu pun maghrib dan cuma satu hari. Apa salahnya? Kasih. Mari kita tunjukkan, jangan jadi warga yang egois, jangan jadi orang yang mau menang sendiri, jangan jadi orang yang tidak peduli sama orang lain. Ada yang bilang seperti, toleransi kan tidak mengganggu, harusnya mereka yang bertoleransi. Ya, dia tamu gitu kan, ibaratnya dia tamu di negeri kita. Apa sih salahnya kita hargai dia, menghargai kita? Kita yang harus menghargai juga mereka. Jadi ayolah saling menghargai saudara-saudara kita yang umat Katolik yang ada di Indonesia. Kasih mereka waktu, kasih mereka ruang untuk melakukan ibadah dengan tenang. Bagi yang tidak setuju dan keberatan, mohon ditahan saja. Saya yakin kok
kalian tidak akan tergoyahkan iman kalian karena hanya running text azan di satu hari di pas maghrib saja, dan itu di televisi. Kalian juga belum tentu kan nonton televisi juga kan. Ayolah, kasih mereka ruang. Dan bagi kalian setuju, ya sudah, mari kita doakan semoga acaranya berjalan lancar. Saatnya kita menjadi warga negara Indonesia yang mayoritas muslim. Kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa negara kita adalah negara ramah, negara toleransi, dan negara menjunjung penuh dengan kasih. Asli ya, ini negeri ini udah damai loh, udah toleransi. Terus tiba-tiba muncul berita kayak gini. Kominfo imbau azan maghrib di TV diganti running text saat misa Paus Fransiskus. Mohon maaf banget, ini udah rame banget di Instagram tadi gue lihat. Maksud gue gini loh, gue sebagai pribadi itu nggak apa-apa, karena yang pasti yang gue tahu misa ini juga akan dilaksanakan di TV-TV nasional. Jadi orang-orang yang nggak bisa ke GBK pasti nonton TV juga kan. Dan menurut gue ya nggak apa-apa. Yang papa adalah kenapa himbauan ini harus bocor dan harus di-share ke orang-orang. Maksud gue, ya udah tinggal hubungin telepon direktur TV-nya atau kasih email surat, nanti nggak usah pakai azan ya, teks aja selesai. Gue bilangin ya, kalau ada pertandingan bola atau acara-acara lainnya sering kok tiba-tiba ada tulisannya Anda memasuki waktu maghrib atau Anda memasuki waktu isya misalkan kayak begitu ya. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi lu munculin berita jadi percikan lagi, lu munculin jadi headline jadi percikan lagi. Mendingan Kominfo WA aja, itu yang punya TV atau email kek atau apa kek, ngasih tahu ya udah. Nanti tiba-tiba lagi misa ada tulisannya di bawah, Anda telah memasuki kawasan waktu maghrib. Selesai, gak usah dibikin berita-berita kayak begitu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Buset dah, maksud gue. Sumpah gue seneng banget Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Jujur li gue seneng. Karena kenapa? Ini salah satu hal-hal yang diidam-idamkan sama saudara-saudara gue. Kemarin aja beliau itu naik apa? Mobil Innova, duduk di depan, kacanya dibuka, kurang sederhana apa? Kemudian naik apa? Naik pesawat biasa komersil. Ya Allah, panutan gak panutan gue bilang bagi sebagian orang, khususnya untuk saudara-saudara gue. Dan gue juga menjadi panutan, ngeliatnya kayak keren juga pemuka agama gitu kan ya. Udah gitu teman-teman gue, saudara-saudara gue dadah-dadah di dekat bundaran HI. Paus Fransiskusnya buka kaca terus dadah-dadah. Langka gak? Langka daripada lu jauh-jauh ke Vatikan. Ya nggak? Mahal ke Vatikan ya bener, cuma bisa ngeliat juga dari jauh dadah-dadah juga kan kalau Tuan Paus Fransiskus. Dan ini bener-bener deket cuma beberapa meter. Bener-bener bisa dibilang aji mumpung, bener-bener keberuntungan banget gitu kan buat saudara-saudara kita. Terus dibuat percikan lah dengan adanya berita-berita tadi. Nggak usah lah gue bilang ini. Mau ada pertandingan apa? Mohon maaf nih, olahraga ya gitu kan ya. Itu juga jarang ada ajannya. Masa lagi pertandingan lagi ngomong ya menendang tiba-tiba Allah Akbar. Enggak, bisa ada tulisannya Anda telah masuki sholat maghrib. Nggak apa-apa juga. Toh saudara-saudara kita yang Nasrani, yang agama lain juga kalau ada azan fan-fan aja, nerima-nerima aja, bahkan dijadiin standar. Bener gak? Azan di TV juga menjadi pertanda orang suruh masuk ke rumah. Bener gak? Zaman gua bocil main ya, kalau emak gua udah nonton azan TV itu langsung keluar, pulang, masuk maghrib. Agama lain juga gua yakin gitu anak-anaknya. Lagi main tiba-tiba ada azan ngomong, nak pulang nak azan. Udah azan nak pulang, bentar lagi gelap. Ya enggak? Kita tuh udah lahir ya, mau agama apapun lahir itu udah tahu, udah denger azan di Indonesia. Jadi nggak usah dirame-ramein. Dan gue sangat excited nunggu Paus Fransiskus datang ke Masjid Istiqlal sama Katedral. Katanya hari ini ya, hari Rabu tanggal 4. Ya Allah, semoga juga buat yang misa ntar malam di GBK khidmat. Enggak, besok malam ya tanggal 5 ya khidmat, amin. Salam toleransi. Kominfo imbau azan maghrib diganti running text saat misa akbar Paus Fransiskus. Kalian nggak salah denger. Itu semua dimaksudkan agar misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus tidak terputus pada seluruh televisi nasional hanya untuk sehari itu saja. Sebagai umat Katolik yang sudah terbiasa mendengarkan azan maghrib, gua pun merasa nggak apa-apa banget nih kalau misalnya harus terputus sebentar untuk mengumandangkan azan maghrib. Di sisi lain, gue juga menghargai nih sebenarnya itikat baik dari Kementerian Agama yang memang mau menunjukkan persatuan dan kesatuan keberagaman di Indonesia. Tapi gue pribadi juga jadi nggak enak gitu kalau misalkan azan maghribnya itu diganti sama running text. Apalagi kan suara
azan maghrib yang berkumandang itu adalah panggilan untuk sholatnya umat muslim. Kan adem jadinya kalau semua umat beragama di Indonesia bisa saling beribadah sesuai dengan kepercayaan di agamanya masing-masing. Tapi menurut kalian gimana?